Bila kita pecandu atau pemabuk tinju, tentunya masih ingat hari besar pagelaran keprigelan Tony Lopez, kekerasan Brian Mitchell, kelincahan Meldrick Taylor, dan terlebih-lebih kependekan Julio Cesar Chavez yang menyediakan panggung imajiner sehingga kita bisa melampiaskan naluri hewaniah secara terlokalisir, steril, dan tidak merugikan orang lain. Nonton tinju barangkali adalah sebuah dosa kecil, apalagi dengan setting perjudian SDSB. Tetapi, sejumlah energi kekejaman yang bersemayam dalam diri kita dan diri setiap orang akan teredam olehnya. Dan kita tidak perlu mencari siapapun untuk kita tinju dalam konteks dan lapangan apapun. Saya sendiri sedang belajar mengembangkan sedikit kesanggupan untuk menganalisis pertandingan tinju. Kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk berjumpa dengan petinju yang pada suatu siang saya jumpai di sebuah kamar hotel sedang membaca surat Yasin. Ia akan bertanding malam hari di ring Kridosono, Yogyakarta. Tetapi, menjelang sore itu, dengan Quran di pangkuannya, wajahnya terlihat sangat pucat. "Mau tanding tinju kok baca Quran?" saya bertanya. Ia meringis saja sambil menatap saya dengan mata sayu. "Mestinya sekarang adalah jam istirahat Anda supaya nanti malam Anda tampil prima," saya melanjutkan. Pertanyaan demi pertanyaan saya tak ada yang dijawabnya. Ia hanya mempersilahkan saya duduk. Sejumlah tuduhan saya bahwa pasti ia belum makan siang, bahwa hatinya sedih, atau bahwa ia tak cukup punya perlengkapan tinju ditepiskannya. Saya menjadi cengeng karena saya tahu tudingan saya itu benar adanya. Dengan setengah memaksa, saya menyuruhnya keluar kamar dan pergi dari hotel. Lama-lama ia mengaku juga tentang kondisinya. Ia seorang tukang parkir di Pasar Senen, Jakarta. Punya istri dan 2 anak. Dikontrak bertinju, tinju partai tambahan untuk 4 ronde, dan 1 ronde Rp10.000. Artinya, kalau di atas ring Ian glosor di ronde pertama, ia hanya dapat Rp10.000. Kalau lawannya yang terjerembab, ia dapat Rp40.000. Ada jatah transport kereta dan kamar hotel untuknya, tapi tak ada jatah untuk makan. Tak punya pelatih dan sarung tinju, dan sepatunya pun harus bergantian dengan petinju lain yang sekelas nasib dengannya. Saya angkut dia dengan Jeep Willys ke sebuah warung tongseng ngasem. Lantas ke rumah kontrakan saya untuk minum madu dan telur mentah. Saya perkenalkan dengan semua penghuni rumah dan saya bertanya, "Apakah Anda baca surat Yasin itu untuk matak aji?" Ya enggak, Mas. Cuma untuk mengisi waktu saja. Habisnya saya susah tidur karena masuk angin tidak tahan AC. Tapi mengapa Anda pilih surat Yasin yang panas getarannya? Kebetulan saja, Mas. Sebenarnya pekerjaan tinju ini biasa-biasa saja bagi saya. Sama dengan prat-prit mengatur parkir kendaraan. Tapi jelas batinnya menderita. Istri dan anak-anaknya di rumah menunggu hasil dari luka-luka wajahnya nanti malam. Istri dan anak-anaknya bersedih. Dan bagi seorang suami, kesedihan anak istri selalu berlipat-lipat tusukannya dibanding kesedihan dirinya sendiri. Saya jadi nekat. Saya kasih ia 1 kata. Soalnya kan tak mungkin menjelang naik ring nanti dia harus sibuk dengan surat Yasin yang amat panjang itu. "Pokoknya, sejak detik ini bacalah 1 kata ini terus-menerus sehingga tak ada lagi waktu dan ruang untuk bersedih, cemas, nervous, atau apapun. Ini bukan aji-aji, melainkan sekadar cara untuk menggumpalkan konsentrasi." Sebenarnya, kalau menolong dia ya harus pertolongan struktural, mencarikan jalan ekonomi, sehingga tak usah ia bertinju di kelas cacing demi menyambung hidup anak istri. Atau yang konkret saja, memprotes promotor atau entah siapa yang bertanggung jawab kok begitu rendah fasilitas yang ia peroleh. Tapi secara hukum kita akan kalah karena daya negosiasi petinju kita ini memang rendah sekali, sehingga ia rela terpaksa menerima bentuk kontrak kerja demikian.
Secara moral, institusi dan sistem nilai mana yang mempertahankan moral selain kelak kita tunggu pengadilan Allah? Jadi, pakai hizib nahsar alias mengundang tentara Allah kah? Itu hanya kalau sungguh-sungguh merasa kesakitan. Tapi dalam keadaan darurat sore itu, biasanya saya yang pragmatis seperti itu, sekadar memberi simbol empati kepada nasibnya. Dan alhamdulillah, sepulang dari rumah saya sampai tinggal di hotel, ia terus membacanya, sampai tertidur, sehingga malamnya ia lebih sehat. Ternyata ia petinju yang tidak buruk. Meskipun tanpa pelatih, pendamping, dan penghibur, ia mampu menunjukkan teknik bertinju yang lumayan. Jabnya tak begitu lincah, tapi tertolong oleh footworknya dan kepekaan menentukan jarak terhadap lawan. Beberapa kesempatan uppercut tak bisa dimanfaatkannya, tapi hook dan pukulan lurusnya tajam. Sebenarnya karena kurang terlatih, tenaga dan chi setiap pukulannya tidak maksimal. Hanya saja ia sigap memanfaatkan momentum untuk menohokkan pukulan. Seandainya ia tidak sudah berusia 28 tahun, saya ingin mendaftarkan untuk dijadikan salah seorang pendamping latihan-latihannya. Tapi lawannya benar-benar gali. Cocoknya lelaki semacam itu makannya jagung brosok dan jamunya cindil. Memasuki ronde ketiga, petinju saya keteter. Dan ketika ia sudah terdesak betul ke pojok ring dan hampir menjadi sansak hidup, mendadak saya teriakkan kata itu. Dan astaga, ia pun spontan meneriakannya. Mungkin hanya karena musuhnya kaget, maka beberapa sekon serangannya hilang. Sehingga anak asuh saya itu balik mencecarnya dengan setengah membabi buta, sampai tampak jelas darah meleleh dari mulut lawannya. Tapi lihatlah, tiba-tiba ia seperti tampak ragu-ragu dan mengendorkan ofensifnya. Itu tindakan yang tidak benar dan tidak terpuji. Seorang petinju wajib kejam dan memelihara naluri membunuh. Kalau ada peluang meng-KO, ya KO. Jangan percaya pada kemenangan angka. Dulu di masa jayanya, juara Larry Holmes pernah knockdown dan kalah pengumpulan angka oleh penantangnya Geraldo Snipes. Tapi Holmes tetap dinyatakan menang angka karena penantang harus meng-KO juara dan sekaligus meng-KO hukum bisnis tinju profesional. Di kamar ganti sesudah alhamdulillah ia dinyatakan menang angka, saya bertanya, "Kenapa mendadak mengendorkan serangan? Apakah itu tindakan yang bijak?" Ia menjawab sambil menundukkan muka. "Wah, saya tidak tega, Mas. Dia juga punya 2 anak dan hidup susah payah seperti saya. Tapi yang penting kami sukses dapat 40.000. Syok saya mendengarnya. Ya Robbi, kenapa saya membantu seseorang untuk menyakiti orang kecil yang lemah dan menderita? Meskipun yang saya bantu juga kecil, lemah, dan menderita. Kenapa harus ada peta hidup yang demikian? Tetapi saya harapkan Anda semua bersyukur telah berkenalan dengan petinju kecil kita ini. Petinju yang tidak punya nama, yang wartawan tidak tertarik untuk meliputnya, dan siapapun akan melihatnya sebagai seonggok sampah di kedalaman jurang. Mudah-mudahan Anda bersyukur berkenalan dengan manusia buangan, dengan nilai-nilai yang disembunyikan dan dipenjarakan. Setidaknya menambah referensi tentang stamina mental petinju ketika kita menghibur diri dengan show stamina mental misalnya ala Kaisar Chavez.